Kita mulai dengan pembetulan SPT. Disclaimer dulu ya, jika sudah bayar dan lapor dan status SPT menunggu pembayaran, e-Bupot tidak dapat diubah atau diedit ataupun diterbitkan ulang. Hal ini berbeda dengan DJP online yang bisa diedit dan posting ulang. Lalu di Portek, SPT yang dapat dibetulkan hanya SPT yang telah dibayar dan SPT berstatus dilaporkan. Teman-teman di sini bisa melihat kalau status SPT yang mau saya rubah itu adalah yang sudah dilaporkan. Namun jika status SPT-nya masih menunggu pembayaran, maka tidak bisa mengedit atau memposting ulang di e-Bupotnya ya. Nah, alasan pembetulan SPT PPH itu adalah adanya e-Bupot yang belum terinput, kemudian mungkin adanya NIK pegawai yang tidak ditemukan, e-Bupot yang lupa diterbitkan, kesalahan input pada jumlah penghasilan bruto, adanya e-Bupot yang harus dibatalkan karena alasan-alasan tertentu. Dalam contoh di sini, saya akan merevisi PPH 23 atau PPH unifikasi karena status SPT-nya dilaporkan. Dan karena sudah saya bayar juga, maka saya akan membetulkannya. Tapi sebelumnya juga saya tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman berbagi ilmu atau berbagi informasi juga ke saya. Mungkin ada cara yang lebih baik dan simpel daripada hal ini. Untuk pembetulannya, pertama-tama kita menuju ke konsep SPT dulu. Klik buat konsep. Karena yang ingin saya ubah adalah PPH 23, maka saya menuju ke PPH unifikasi, klik lanjut, lalu pada periode dan tahun pajak di sini saya pilih Januari dan klik lanjut. Model SPT di sini cuma ada satu pilihan, yaitu pembetulan. Notifikasi ini hanya muncul apabila SPT yang normal tersebut sudah dibayar dan lapor. Jika belum, maka pembetulan tidak akan muncul. Nah, kalau kita lihat di sini, maka statusnya menjadi konsep SPT atau SPT belum disampaikan pada bulan Januari. Seperti kita lihat, di bulan Januari, model SPT-nya adalah pembetulan dan status SPT-nya adalah dibuat. Dan kalau kita ingin melihat isinya sebelum kita rubah, bisa kita klik pensil. Lalu kita cek baik induk daftar 1, daftar 2, lampiran 1. Jangan sampai kita salah lagi untuk yang kedua kalinya. Dalam kasus ini saya akan merubah NPWP atau NIK-nya yang dapat dilihat pada daftar 1. Sementara nilai pajak PPH 23-nya dan jenis pajaknya sudah benar. Jadi bukan lebih bayar atau kurang bayar, sehingga saya tidak perlu membayar kekurangannya maupun mengkompensasikannya. Karena yang akan saya perbaiki adalah PPH 23, maka saya klik e-Bupot BPPU. Karena sebelumnya saya sudah menerbitkannya, maka kita klik telah terbit. Pada menu telah terbit, terlihat ada dua bukti potong yang sudah diterbitkan sebelumnya, di mana terlihat pada bulan Februari statusnya normal, sementara pada bulan Januari statusnya pembetulan, karena sebelumnya sudah kita ubah. Karena di sini yang saya ubah hanya NPWP-nya saja, sementara jenis pajaknya dan nilai pajaknya sama, maka saya akan mencoba apakah tanpa dibatalkan bisa diedit. Sekarang kita klik pensil untuk mencoba merubahnya. Jadi setelah tadi kita klik tombol pensil, maka terlihat di video ini ternyata tidak semuanya bisa diedit. Kita akan ubah NIK atau NPWP-nya. Ternyata tidak bisa diubah. Karena di sini yang bisa diedit hanya yang warna putih saja. Misal mau ubah dasar pengenaan pajak, itu bisa. Tapi untuk identitas yang tertera pada informasi umum sama sekali tidak bisa kita ubah. Baik itu status, alamat, NPWP. Jadi kesimpulannya, jika NPWP-nya atau NIK-nya yang salah, maka harus kita batalkan.
Baiklah, sekarang kita balik lagi ke eBupot unifikasinya. Lalu kita klik batal. Kemudian kita menuju ke form tanda tangan. Pastikan dulu kalau semua kolomnya sudah terisi otomatis, baru kita input passpressnya. Lalu kita klik konfirmasi tanda tangan sampai muncul notifikasi sukses. Sekarang benar-benar terlihat kalau data sudah terhapus atau tercancel. Pada menu yang telah terbit, terlihat bahwa bukti potong pada bulan Januari sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya bukti potong yang bulan Februari. Jadi yang tadinya ada 2, sekarang tinggal 1 bukti potong. Nah, untuk memastikan apakah bukti potong yang bulan Januari sudah batal atau belum, maka kita klik menu tidak valid. Seperti yang teman-teman pajak lihat, pada menu tidak valid terdapat eBupot bulan Januari 2025 di mana statusnya pembatalan dan yang dibetulkan. Berarti bukti potong tersebut sekarang sudah terhapus dan tidak valid lagi, sehingga kita harus membetulkannya. Kalau mau menginput kembali, maka kita menuju ke eBupot BPPU. Karena terkait dengan PPh 23. Cara membuatnya sama seperti cara menginput yang pertama, di mana kita lebih dahulu klik Create eBupot, lalu kita review terlebih dahulu mana yang mau kita rubah. Pertama kita isi masa pajaknya bulan Januari, statusnya normal, lalu kita isi NPWP-nya. Dalam kasus saya, sebelumnya saya salah menginput data NPWP, sementara nilai pajak dan kode pajaknya sama seperti sebelumnya. Kita isi dulu NPWP-nya. Maka otomatis akan muncul nama perusahaannya atau nama wajib pajaknya. Kemudian kita isi NIDQ-nya atau nomor identitas subunit organisasi penerima penghasilan, di mana akan otomatis muncul juga setelah kita klik NPWP-nya. Hanya kadang agak lama juga loadingnya, jadi kita harus menunggu sampai dia muncul. Nah, sekarang sudah muncul, maka bisa kita input. Untuk fasilitas pajak yang dimiliki oleh penerima penghasilan, di sini saya input tanpa fasilitas. Begitu pula untuk nama objek pajaknya, teman pajak bisa pilih sesuai kebutuhan masing-masing. Maka setelah kita input, otomatis akan keluar nomor kode pajaknya. Lalu teman pajak bisa isi dasar pengenaan pajaknya jika ada yang perlu direvisi, dan seterusnya sesuai dengan yang teman pajak inginkan. Nah, setelah selesai kita isi semuanya, maka kita klik tombol submit yang ada di bawah. Setelah diproses dan sukses, sehingga statusnya berubah menjadi disimpan, maka kita harus terbitkan, karena di sini statusnya masih belum terbit. Kita pilih dahulu yang mau diterbitkan dengan kita klik kotaknya, lalu kita klik tombol diterbitkan. Lalu kita masuk kembali ke form tanda tangan, kemudian kita isi passpressnya, jangan sampai salah ya teman-teman. Kemudian kita klik konfirmasi tanda tangan. Sampai kemudian muncul notifikasi sukses sehingga data berhasil diterbitkan terdapat di menu telah terbit.
Statusnya sekarang menjadi normal seperti yang kita lihat pada bukti potong bulan Januari. Nah, kalau mau melaporkan, maka kita balik lagi ke menu SPT, di mana sebelumnya kita sudah merubah status SPT menjadi SPT pembetulan. Jadi saat ini PPh unifikasi yang bulan Januari yang tadinya pada menu SPT dilaporkan berubah sekarang berada di konsep SPT atau SPT belum disampaikan. Di sini terlihat model SPT-nya adalah pembetulan dan status SPT-nya dibuat. Setelah kita klik tanda pensil pada bulan Januari tadi, maka muncul form SPT-nya, di mana untuk melihat perubahannya, apabila kurang bayar atau lebih bayar, maka bisa kita lihat pada SPT induknya. Nah, di sini NPWP yang saya revisi tadi sudah berubah, baik nama wajib pajaknya maupun nomor NPWP-nya. Lalu kita menuju ke bayar dan lapor. Jika kurang bayar, maka terbit billing baru. Jika lebih bayar, maka akan terkompensasi di bulan berikutnya. Di sini, karena saya tidak ada perubahan pada nilai pajaknya, maka tidak akan muncul kode billingnya. Kalau sudah sesuai semua, maka kita klik bayar dan lapor. Setelah itu muncul tanda tangan dokumen, kemudian isi paspresnya, lalu kemudian setelah paspresnya terisi dengan benar, maka kita simpan dan konfirmasi tanda tangan sampai dengan muncul notifikasi sukses. Baiklah, udah sukses ternyata. Maka muncul PPh unifikasi pada bulan Januari pada menu SPT dilaporkan atau disampaikan. Kenapa ada dua? Karena yang pertama adalah SPT yang belum dibetulkan, sementara yang kedua adalah SPT yang sudah dibetulkan, yang hurufnya tebal. Seperti kita lihat, hasil PDF-nya tuh adalah seperti ini. Berbeda dengan SPT yang normal, maka di sini tertera tulisan pembetulan. Demikianlah teman pajak, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih.